Kalau zaman sekarang, orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Kalau gitu, sekarang tuh menjadi tidak relevan lagi atau tidak menjadi sebuah kebutuhan yang prioritas untuk memiliki para penghafal. Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik keluar si Ali Imran, si Al-Maidah, si Az-Zariyat dan segala macam. Jadi what is the purpose? Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia menghafalkan Al-Quran? Saya akan coba melengkapi kekurangan pikiran Ade Armando ya, sekaligus meluruskan kebengkokan pikiran Ade Armando tersebut. Letak kekurangan pikiran Ade Armando itu dia tidak sampai lengkap ke dasar menghafal Al-Quran. Alasan kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Dasarnya itu dia nggak nyampe. Makanya kan saya bilang kekurangan pikiran. Makanya saya lengkapi dasar-dasarnya gitu. Dasarnya adalah iman. Iman itu dalam arti al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ikatan dengan hati, pernyataan dengan lisan, dan laku perbuatan dengan anggota badan. 3 komponen itulah disebut iman. Salah satunya adalah aqdun bil qalbi, ikatan dengan hati. Apa yang menjadi ikatan dalam hati tadi? Yaitu bima unzila ilaika, apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, yaitu Al-Quran. Itu satu tuh. Jadi yang menjadi ikatan dalam hati orang-orang mukmin itu adalah Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, konsep Al-Quran dalam menghafal Al-Quran itu diawali dengan apa? Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Maka apabila kami membacakan, ya kan, fa'idha qara'nahu, membacakannya, membacakan Quran maksudnya, fattabi' Qur'anahu, selanjutnya ikuti bacaannya tersebut. Sama dengan menghafal nggak itu? Menghafal itu kan manfaatnya apa? Kalau lihat dari kalimat Ade Armando itu bentuknya memang pertanyaannya, apa sih manfaatnya? Tapi sebenarnya pada hakikatnya kalau pengen jujur, walaupun bentuknya pertanyaan, dia tidak membutuhkan jawaban dalam rangka memenuhi rasa ingin tahu maksudnya. Pertanyaan itu tuh ada kalimat selanjutnya dari dia itu, soal aplikasi dan sebagainya. Jadi bentuknya pertanyaan, tetapi maksudnya adalah berorientasi atau menggiring orang kepada ini lebih manfaat aplikasi lu daripada menghafal. Itu arahnya ke sana gitu. Itulah kebengkokannya di sana. Kita tunjukkan di sana kebengkokan. Karena satu, dia nggak punya dasar. Menghafal itu dasarnya adalah iman. Kenapa? Karena di dalam iman itu ada unsur aqdun bil qalbi yang harus dipenuhi. Kalau tanpa Al-Quran yang mengikat dengan hati tadi, dia nggak bisa disebut iman. Iman dalam arti beriman kepada Allah ya, dengan apa yang diturunkan kepada Allah, dari Allah kepada Rasulnya. Tidak ada seperti itu. Dia hanya wadah kosong imannya itu. Jadi mutlak harus menghafal. Jadi konsepnya itu memindahkannya dari mushaf pindah ke dalam hati melalui sholat gitu. Nah, kebengkokan alam berpikir Ade Armando ini nggak perlu tersimpan dalam hati seolah-olah seperti itu, walaupun kalimatnya tidak ada loh. Karena orientasinya, bentuk berpikirnya itu dari mushaf pindah ke aplikasi Quran dalam handphone. Cukup menekan, mencari di situ, keluarlah si Ali Imran, katanya kan begitu. Keluarlah si Al-Baqarah gitu. Jadi seolah-olah tidak perlu menyimpan dalam hati, tidak perlu menjadi iman, tidak perlu menjadi bagian dari iman. Itu sebenarnya pada hakikatnya orientasi
kekurangan pikiran dan kebengkokan pikiran Ade Armando itu seperti itu sebenarnya. Jadi jangankan Quran ya, kita sebagai orang dewasa ketika membuka HP pengen tahu isi Al-Quran dalam aplikasi, pasti setiap orang melakukan itu sudah ada memori kolektif terlebih dahulu dari sejarah kehidupan orang tersebut yang membuka itu tadi itu. Hanya saja karena lupa, dia buka lagi di HP. Ada memori dulu, walaupun memorinya itu hilang ya. Nah, itu bisa kita uji dengan cara membandingkan dengan anak bayi yang baru lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Belum ada memori kolektif, makanya nggak bisa buka HP. Jadi rumusannya itu orang bisa berbuat karena ada memori terlebih dahulu. Walaupun kepingan-kepingan, tidak utuh, nggak lengkap, kekurangan seperti pikiran Ade Armando. Nah, kebengkokannya itu orientasinya berbeda. Bukannya dari aplikasi pindah ke hati, tetapi dari hati atau dari mushaf, dari hati pindah ke aplikasi. Jangan lagi pindah ke hati. Itu yang saya tangkap. Semoga saya salah ya. Karena walaupun menghafal Al-Quran itu tingkatan level yang paling terbawah, yang paling terendah, tetap harus dilaksanakan dalam proses beriman, yaitu berakadun bil qalbi bima unzila ilaika, menjadi ikatan dengan hati berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Itu harus mutlak, harus ada persyaratan itu, yaitu apa? Aktivitas menghafal, mengingat. Mengingat itu kan hasil dari menyimpan, ya kan? Menyimpan dalam hati, otomatisasi, mengingat ya. Kalau orang nggak menghafal, kayak Ade Armando kan juga kuliah. Apa yang dia ingat itu, lalu dia ucapkan toh. Statementnya itu kan berdasarkan logika-logika dia, misalnya salah satunya di bangku kuliah, dari bangku kuliah dia, dari sosial dia bermasyarakat, dari sosial dia kepada masyarakat, menyimpan menjadi memori kolektif, diucapkanlah. Tapi kan logikanya bengkok, makanya kita luruskan gitu. Ya untuk menjawab seperti itu tuh nggak perlu banyak ayat, nggak perlu banyak hadis, cukup logika yang sehat aja, ya logika yang sehat. Mengingat itu, apa yang ada di dalam hati itu diucapkan menjadi kesadaran toh atau ingatan. Jadi dengan cara apa? Awalnya menghafal, apalagi kalau nggak menghafal. Walaupun cara menghafal tuh teknisnya macam-macam ya. Ada yang mengulang-ulang dibaca tulisannya, ada yang langsung secara terpadu, dilewatin, diulang lagi maknanya, dan dari mulai bunyi, tulisan dan sebagainya itu dengan cara menulis gitu. Dia nggak menyebut tapi menulis dalam hati gitu. Lama-lama tersimpan dalam hati. Jadi kebengkokannya itu adalah terletak pada metode berpikir. Ya, kelengkapan pikirannya yang tidak ada di situ, alias kekurangan berpikirnya adalah dia tidak ada dasar iman, tidak ada dasar tentang konsep iman sebagai dasarnya. Saya rasa itu ya, nggak perlu panjang lebar untuk menjawab seperti itu. Dan itu kalau nggak dijawab, nggak dijelaskan, itu bahaya. Bisa merusak logika akal sehat manusia. Bukan soal Quran saja, tapi seluruh bangunan berpikir manusia itu bisa terdegradasi, bisa runtuh gitu loh. Maunya instan semua. Ya nggak masalah pakai handphone, tetapi itu alat sebagai alat bantu untuk mengingatkan kembali kita. Kalau kita lupa, buka handphone lagi. Sebagai alat aja. Manfaatnya seperti itu aja. Saya rasa itu dulu ya.